Kalau seandainya saya itu punya rumah mewah, terus mobil yang banyak, kayaknya bahagia ya. Kalau seandainya saya tenar, terkenal dan semacamnya, kayaknya saya bahagia. Ternyata banyak orang yang kayak gitu, yang dalam angan-angan kita itu bahagia, ternyata nggak bahagia, dia depresi, bahkan dia bunuh diri. Ketika Fatimah pergi ke rumah Rasulullah, wahai bapakku, wahai Rasulullah, apakah di sini ini ada makanan? Lalu Rasulullah menjawab, wahai anakku, sudah 3 purnama api di dapur enggaknya. Ketika Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya itu di jalan Islam, apakah Abu Bakar itu sedih atau enggak senang? Maka ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Cukup Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah membuat dia senang. Jadi senang itu ketika istri kita itu nutup aurat dan taat sama suami. Senang itu ketika anak bilang sama ayahnya, ya mau nyetorin hafalannya, ya mau ngaji ya mau belajar sholat lah, ya itu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, melakukan berbagai macam amal soleh, dan semoga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini saya lagi ada di kamar sendirian karena istri lagi kerja, anak-anak juga ditemenin oleh ibu, oleh mbaknya. Jadi daripada nggak ada kerjaan, mending kita sharing ya. Sharing yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih sebenarnya mencari sebuah kebahagiaan atau hakikat sebuah kebahagiaan. Kenapa ini yang saya ambil? Karena mungkin kalian sudah pernah dengar kemarin sebuah kejadian di Brebes, Jawa Tengah, ada seorang ibu yang tega menggorok 3 anaknya sampai meninggal. Sedangkan 2 anaknya ini dirawat di rumah sakit. Alasannya apa? Karena dia depresi, karena dia stres, tekanan ekonomi. Termasuk juga angka bunuh diri yang banyak. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik itu merilis sebuah data tahun 2020 itu sebanyak 5.000 lebih di Indonesia itu angka bunuh diri, termasuk di berbagai negara. Di Jepang, sampai di Jepang itu per 40 detik itu ada orang yang bunuh diri. Termasuk juga di sana saya dapat info, dapat dari berita gitu, di sana ada pelayanan yang melayani orang yang ingin bunuh diri. Pak, saya ingin bunuh diri. Gimana mas cara bunuh dirinya? Nanti saya akan lompat dari lantai atas ke bawah. Oh ya mas, siap. Jadi nanti kalau sudah meninggal dia yang ngerawat gitu, yang memberesin mayatnya. Itu sampai begitu. Termasuk juga di Tiongkok, di Cina, termasuk juga di Amerika. Intinya di berbagai negara angka bunuh diri ini banyak. Sampai saya dengar ada seorang yang jalan-jalan di Jepang itu kalau ada kereta terus berhenti, itu sudah biasa di sana. Ternyata ada orang yang bunuh diri kelibes kereta. Jadi melihat kepala yang copot dari tubuhnya itu sudah biasa di sana. Dan angka dan bunuh diri itu di sana juga sudah perkara yang sudah biasa. Karena memang kenapa kok bisa begitu? Karena mungkin dalam pandangan dia itu sudah tidak akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Sudah tidak ada tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya itu sudah nggak ada. Sudah kering hidupnya. Seakan-akan sudah nggak pantas lagi untuk hidup. Makanya dia mengakhiri hidupnya. Luar biasa. Maka dari itu penting kita bahas bagaimana sebenarnya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Hakikat sebuah kebahagiaan. Ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu kita coba review di zaman kita masih kecil. Bagaimana kita bahagia di masa kecil itu. Masih ingat ketika sekolah? Ketika sekolah coba, apa hal yang paling membahagiakan ketika sekolah? Jam kosong, gak ada gurunya. Itu kan bahagia luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita dengar dari seorang guru, anak-anakku semua hari ini kalian boleh belajar di rumah.
pulang duluan, pulang lebih awal, itu kan seneng luar biasa. Kalau pulang lebih awal itu kita bisa main-main sama teman-teman, bisa main petak umpet, bisa main karet, bisa mancing mancing ikan di sungai, atau bisa nangkap burung gitu di sawah dan semacamnya. Itu seneng luar biasa. Itu sudah seneng gitu, seneng ketika waktu masih kecil. Termasuk masih SMA, misalkan SMP, SMA, itu kita juga merasakan kesenangan yang sama. Seneng itu kalau tadi gak ada pelajaran, apalagi kalau pulang lebih awal, kita bisa jalan-jalan sama teman-teman, bisa main ke rumah teman, bisa malam-malam bisa nongkrong di pinggir jalan gitu ya, bisa nongkrong ke toko kota, ke taman bunga dan semacamnya. Itu sudah seneng luar biasa. Jadi senang ketika remaja itu sederhana gitu ya. Ketika kita sudah bebas bisa melakukan berbagai macam aktivitas, itu sudah senang luar biasa. Kalau seandainya sudah lulus nih SMA, mungkin dia berpikir, banyak dari kita itu berpikir, kayaknya enak ya kalau kuliah. Saya melihat anak-anak yang kuliah itu enak kayaknya. Maka mungkin dia kuliah, senang sudah bisa kuliah. Ketika sudah kuliah, selesai, lulus, dia juga berpikir lagi, kayaknya enak ya kalau seandainya saya dapat pekerjaan, terus dapat gaji, kayaknya bisa senang gitu. Ternyata ketika dia dapat pekerjaan, habis itu dia bekerja, ketika ya namanya orang bekerja ya, disuruh, diperintah dan semacamnya. Terus ketika dia senangnya itu mungkin pada saat dia dapat gaji. Berapa gajinya? 5 koma. Setelah 5 hari baru koma gitu. Cari pinjaman yang lain. Mungkin dia berpikir lagi, kalau seandainya saya jadi bos atau jadi manajer, kayaknya enak mungkin ya. Mungkin dia tercapai, anggaplah tercapai jadi manajer. Jadilah dia manajer, banyak uangnya, gajinya sudah puluhan juta. Apakah sudah enak? Mungkin dia juga akan merasakan juga bingung. Kenapa bingung? Satu, dia harus ngurusin perusahaannya, bagaimana supaya nggak bangkrut. Yang kedua, dia juga ngurusin bagaimana pemasaran produknya, ataupun dia ngurusin bagaimana supaya karyawannya itu dapat gaji, memberikan gaji kepada karyawannya dan semacamnya. Ataupun ketika dia sudah banyak, mobilnya sudah banyak, rumahnya juga sudah bagus dan semacamnya, mungkin dia akan berpikir lagi untuk mencari usaha-usaha yang lain, yang seakan dia nggak merasa puas terhadap apa yang dia sudah capai atau apa yang dia sudah miliki. Banyak yang kayak gitu. Misal ya, ketika dia sudah banyak hartanya, mobil ada, rumah sudah mewah, ditanya nih, kamu masih mau ngapain? Ya, saya ingin bangun bisnis yang lain. Apakah kamu nggak merasa cukup dengan apa yang sudah kamu miliki? Belum. Saya belum merasa cukup. Saya masih pengen yang lain gitu. Saya pengen bangun usaha-usaha yang lain. Seakan-akan apa yang dia sudah miliki, kekayaan yang luar biasa, itu nggak membuat dia sudah cukup. Nggak membuat dia sudah senang, dia sudah puas gitu. Dia masih mencari yang lain, masih membangun usaha-usaha yang lain. Seakan-akan nggak cukup gitu. Banyak yang kayak gitu. Lah kenapa demikian? Kenapa di saat dia memiliki itu semua seakan-akan masih belum puas gitu, pengen yang lain. Ada juga yang sampai dia stres gara-gara mikirin kerjaan, gara-gara sering dimarahin sama atasannya gitu, stres gitu. Maka sebenarnya bagaimana sih sebenarnya untuk mencari sebuah kebahagiaan? Katanya kalau sudah kuliah bahagia, kalau sudah lulus dapat pekerjaan bahagia, tapi ternyata masih merasa kebingungan gitu. Ketika dia sudah menjabat menjadi seorang manajer atau jabatannya sudah tinggi, ternyata dia juga masih bingung juga, masih stres juga, atau masih mencari lahan-lahan yang lain gitu untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak, masih nggak merasa puas terhadap apa yang dia miliki. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan itu dengan ikut tes CPNS. Kenapa CPNS? Karena kalau sudah menjadi pegawai negeri, hidupnya itu sudah seakan-akan sudah terpenuhi semua. Jadi misalkan anaknya sudah ada tunjangannya, bahkan anaknya yang belum lahir itu sudah ada, mungkin sudah dipersiapkan tunjangannya. Termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, kalau sudah seandainya nggak bisa bekerja, itu ada uang pensiun dan semacamnya. Maka banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan ikut tes CPNS. Jadi yang menjadi tujuannya itu supaya menjadi pegawai negeri. Karena anggapannya kalau sudah menjadi pegawai negeri itu sudah terjamin hidupnya, sudah senang. Misalkan juga seorang petani.
Apakah petani itu nggak bisa senang? Senang juga. Apalagi kalau seandainya hasil tanamannya itu melimpah ruah gitu. Pada saat panen, bayangin satu biji itu bisa mendapatkan berbagai macam banyak biji itu. Misalkan kita menanam satu biji jagung, itu bisa mendapatkan banyak biji. Apalagi kalau seandainya hasil panennya itu banyak, maka bahagia. Ada juga yang mencari bahagia itu kebahagiaan dengan menjadi tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia. Jadi dia rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya itu untuk pergi ke negara orang lain, ke negaranya orang lain untuk bekerja. Sampai kita dengar banyak seorang pekerja di luar negeri itu yang mendapatkan siksaan dari majikannya. Ada kemarin yang disetrika punggungnya, ada yang disiram dengan air keras, ada yang sampai mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, diperkosa dan semacamnya. Dan itu semua dilakukan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi dia rela meninggalkan tanah airnya itu pergi ke negara lain hanya untuk mendapatkan kebahagiaan atau hanya untuk mendapatkan uang. Sampai kita banyak mendengarkan berita-berita banyak seorang tenaga kerja Indonesia itu TKI yang mendapatkan penyiksaan di sana oleh majikannya. Kenapa itu semua dilakukan? Untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan atau untuk mendapatkan uang. Yang kebahagiaan itu diukur dengan uang. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan itu dengan ikut ajang, misalkan Indonesian Idol. Jadi kayaknya kalau seandainya saya jadi penyanyi terus terkenal, mungkin saya nanti akan diundang banyak stasiun televisi untuk bernyanyi, maka uang saya banyak. Mungkin dengan uang yang banyak, terkenal juga, mungkin dengan begitu saya merasakan senang. Banyak orang yang juga begitu. X Factor itu. Banyak orang yang juga ikut ajang-ajang carian bakat seperti nyanyi, karena dalam anggapan dia kalau seandainya dia penyanyi terkenal, terus dia akan banyak harta, akan banyak uang, dan dengan begitu dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Maka seakan-akan kebahagiaan itu semuanya diukur dengan uang. Banyak uang. Dengan banyak uang dia akan bahagia. Apakah benar uang itu bisa membuat orang itu bahagia? Harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang fasilitasnya itu lengkap, banyak ada kolam renangnya, ada taman-tamannya, dan berbagai macam fasilitas yang mewah. Apakah itu dapat menghasilkan sebuah kebahagiaan? Mungkin kalian pernah dengar Kurt Cobain. Dia itu adalah vokalis band Nirvana dari Amerika Serikat. Dia itu mencapai segala hal yang sebenarnya menjadi cita-citanya anak muda. Dia muda, tenar, terkenal, istrinya cantik, hartanya banyak. Tapi apa yang terjadi pada dia? Dia itu mengalami depresi dan menembakkan pada dirinya sendiri, bunuh diri dengan menembak pada dirinya sendiri. Padahal dia terkenal, banyak uangnya, hartanya banyak gitu. Kenapa kok dia nggak merasa bahagia? Kenapa dia depresi sampai dia itu menembak dirinya sendiri, bunuh diri? Katanya kebahagiaan itu diukur dengan tadi, harta, popularitas, termasuk istri yang cantik dan semacamnya itu. Ternyata ini faktanya nggak bahagia gitu. Misal lagi, anak mendiang Whitney Houston yang meninggal dunia di usia 22 tahun. Coba, ibunya seorang diva pop yang sudah terkenal seantero dunia, penyanyi internasional, uangnya luar biasa banyak, termasuk ayahnya itu seorang rapper, juga uangnya banyak. Tapi kenapa kok anaknya ini mati bunuh diri di bak mandi lagi? Mati bunuh diri. Padahal apa sih yang dia nggak punya gitu? Apa yang nggak dia dapatkan? Semuanya fasilitas sudah dia dapatkan. Tapi ternyata kenapa kok nggak bahagia? Sampai anaknya itu bunuh diri. Sampai ibunya itu keluar masuk panti rehab gitu. Kenapa? Karena kecanduan narkoba. Nggak bahagia, depresi. Keluarganya itu sering tengkar gitu. Antara istri dengan suaminya. Sering tengkar. Sampai anaknya depresi dan bunuh diri. Padahal dia uangnya banyak,
hartanya melimpah, terkenal lagi. Kenapa kok depresi? Kenapa kok sering tengkar? Kenapa kok nggak bahagia? Kita juga mengenal seorang manajer dari mobil Hyundai. Jadi dia seorang manajer namanya Chung Myung Hun, manajer Hyundai seluruh dunia. Bayangin, kalau manajer Hyundai, mobil Hyundai itu kira-kira berapa gajinya? Jadi gajinya sekitar 100 juta per bulan. Gajinya manajer Hyundai di seluruh dunia, Chung Myung Hun. Dia itu, apa yang terjadi? Apakah dia bahagia dengan harta yang banyak? Ternyata enggak. Dia malah bunuh diri dengan terjun dari lantai 12 kantor Hyundai sampai meninggal gitu. Bunuh diri karena depresi. Karena dia merasa hidupnya itu sudah nggak ada bahagianya lagi. Sudah nggak ada tujuan lagi hidupnya. Sudah nggak senang lagi gitu. Makanya dia memutuskan untuk bunuh diri. Memutuskan untuk mati gitu. Coba apa yang dia kurang dari hidupnya? Semuanya sudah dia punya gitu. Kenapa kok nggak bahagia? Maka ternyata baik mobil yang mewah, rumah yang megah, termasuk uang yang banyak, popularitas terkenal, dan keluarga istri yang cantik dan anak-anak yang lucu dan semacamnya, itu merupakan bukan jaminan kebahagiaan. Ternyata itu bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Lantas, bagaimana kebahagiaan yang sejati? Atau bagaimana untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan? Karena memang dalam benak kita itu, mungkin kita sekarang itu berpikir, coba, kalau seandainya saya itu punya rumah mewah, terus mobil yang banyak, kayaknya bahagia ya. Kalau seandainya saya tenar, terkenal dan semacamnya, kayaknya saya bahagia. Ternyata banyak orang yang kayak gitu, yang dalam angan-angan kita itu bahagia, ternyata nggak bahagia, dia depresi, bahkan dia bunuh diri gitu. Memang benar, setan itu memberikan pengandaian bahagia itu dengan begitu, banyak harta, popularitas, kaya dan semacamnya. Tapi faktanya, ketika orang itu potensi hidupnya itu digunakan untuk mendapatkan itu semua, ketika sudah puncak dari ketenarannya, puncak dari kekayaannya, dia bingung mau ngapain lagi. Semuanya sudah saya miliki, mau ngapain lagi? Mungkin mati yang belum pernah saya rasakan, makanya dia pilih bunuh diri gitu. Karena sudah gak merasa kebahagiaan. Kalau kita melihat pemain sepak bola, coba pada saat apa pemain sepak bola itu bahagia? Ya benar, pemain sepak bola itu bahagia ketika dia mampu mencetak gol. Makanya ketika dia mampu mencetak gol, maka dia selebrasi gitu, dengan gaya salto dan semacamnya. Tapi apa jadinya ketika dia sudah selebrasi mencetak gol, ternyata wasit itu meniup-niupnya, prit gitu, offset. Apa yang terjadi? Mungkin dia akan merasa kesel gitu, atau merasa sedih karena yang dia pikir ternyata gol, sudah bahagia, ternyata offset gitu. Maka yang terjadi sedih. Coba, jadi bahagia itu kalau seandainya dia mampu sampai kepada tujuannya itu, plus juga dia taat sama aturan, dia sesuai dengan aturan. Kayak pemain sepak bola itu, dia akan bahagia ketika dia mencetak gol, dan ketika dia mencetak gol dia tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kalau seandainya pas dia mencetak gol tapi ternyata dia melanggar aturannya, maka dia sedih, gak bahagia, gak jadi bahagianya, dia yang jadi sedih. Maka kebahagiaan itu di saat kita taat sama aturan. Ketika kita taat sama aturan itu, kita akan bahagia. Jadi bahagia ketika taat. Ketika melanggar, justru kita akan sengsara atau kita akan sedih. Jadi tadi, kebahagiaan itu bisa dimulai dari ketaatan kita kepada aturan. Nah, misal, ada kok orang yang nggak taat sama aturan bahagia. Contohnya apa? Misal tentang ini, homo, atau hubungan laki-laki sama laki, atau hubungan sama jenis. Kita melihat orang yang sesama jenis homo, kok kayaknya dia bahagia itu. Iya, dia bahagia, tampaknya aja bahagia. Coba ketika ditanya dalam hati kecilnya, mungkin dia sedih, mungkin dia merasa sakit ketika dia harus misal ya berpelukan dengan sesama laki-laki gitu, atau perempuan sama perempuan itu. Mungkin tampaknya aja dia senang, tapi ternyata dalam hati kecilnya itu sedih. Kenapa sedih? Karena dia melanggar aturan. Melanggar aturan, makanya dia sedih. Tidak ada namanya orang yang melanggar aturan itu senang. Tidak ada.
Jadi ketika dia melanggar aturan, pasti dia merasakan kesedihan atau tidak akan pernah yang namanya bahagia. Jadi kebahagiaan itu ketika taat sama aturan, bukan dalam tolak ukur tadi, bukan tolak ukurnya itu harta atau bukan tolak ukurnya jabatan dan semacamnya. Coba deh Rasulullah, ketika Fatimah pergi ke rumah Rasulullah, "Wahai bapakku, wahai Rasulullah, apakah di sini ini ada makanan?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai anakku, sudah 3 purnama api di dapur nggak nyala." Apakah Rasulullah itu merasa sedih? Enggak, tetap Rasulullah itu merasa bahagia meskipun harta nggak ada. Karena kebahagiaan itu diukur dengan ketaatan. Ketika dia taat sama aturan, maka dia bahagia. Sama halnya dengan kisahnya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya itu di jalan Islam, apakah Abu Bakar itu sedih atau enggak senang? Maka ketika ditanya Rasulullah, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Cukup Allah dan Rasulnya." Dan itu sudah membuat dia senang. Jadi kesenangan itu dalam ketaatan. Ketika dia taat sama aturan itu, dia akan merasakan sebuah kesenangan. Senang itu ketika istri kita itu nutup aurat dan taat sama suami. Senang itu ketika anak bilang sama ayahnya, "Ya, mau nyetorin hafalan ya mau ngaji ya mau belajar sholat lah ya." Itu senang. Jadi senang itu begitu. Maka marilah kita sebenarnya ubah cara pandang kita. Kesenangan itu bukan hanya dengan harta. Karena bagi orang yang miskin seperti kita, setan itu akan menghiaskan senang itu dengan harta. Tapi bagi orang yang sudah kaya luar biasa, ternyata dengan banyak harta itu enggak membuat dia merasa senang. Contoh, coba deh, antum apa makanan terenak? Makanan yang paling enak itu apa? Mau enggak kalau seandainya antum saya traktir makanan itu? Misal, makanan yang paling enak itu kambing. Kalau saya kambing gitu. Coba maukah kalian atau antum saya traktir kambing selama seminggu full? Kalau seandainya antum kuat itu gratis. Kalau seandainya nggak kuat maka antum harus bayar dengan saya, kepada saya. Mungkin sehari itu antum kuat makan kambing, masih merasa enak. Tapi kalau 2 hari, 3 hari terus makan kambing terus, 4 hari, 5 hari mungkin antum enak dengan kambing. Mungkin cium baunya kambing aja itu sudah mau muntah gitu, atau dengar kata atau ikan kambing itu sudah mau muntah gitu. Itulah harta. Jadi semakin banyak harta itu sebenarnya akan menghasilkan sebuah kayak apa ya, merasa jenuh gitu dengan harta yang banyak itu. Ya contohnya tadi, misal ketika antum buka puasa, apa makanan favoritnya? Contoh, makanan favoritnya itu misalkan masakan Padang. Mungkin 1 piring itu masih terasa enak ketika dimakan. Coba kasih 1 piring lagi, mungkin sudah berkurang rasa enaknya. Kasih 1 piring lagi, 3 piring, mungkin sudah nggak merasa enak sama sekali. Kasih 4 piring, apa yang terjadi? Mau muntah gitu. Nah begitulah harta juga begitu. Maka sebenarnya kebahagiaan itu dapat tadi dicapai itu dengan ketaatan, dengan taat sama aturan, maka dia akan bahagia. Maka ketika dia nggak taat sama aturan selamanya itu dia nggak akan bahagia. Kalaupun dia bahagia itu cuma sepintas gitu bahagianya, hanya sepintas, atau hanya fana gitu, atau fata morgana, kelihatan aja bahagia, tapi dalam lubuk hatinya itu nggak ada bahagianya sama sekali, atau penuh dengan kecemasan, atau penuh dengan ketakutan dalam hidup. Misal ya, ketika saya bisa membuat sebuah peristiwa yang sama tapi beda. Misal, kalau seandainya lagi desak-desakan, kira-kira enak nggak ketika desak-desakan? Banyak manusia nih, desak-desakan, anggaplah di pasar, desak-desakan, enak nggak? Nggak enak. Merasa ya sesak gitu kan, terus bau, keringat dan semacamnya. Jadi desak-desakan itu nggak enak. Tapi saya bisa buat desak-desakan itu enak. Dan itu mungkin keinginan antum semua. Desak-desakan misalkan di pasar itu nggak enak, tapi saya bisa buat desak-desakan itu enak. Mau nggak antum desak-desakan ketika musim haji di Baitullah, di Ka'bah? Mau nggak? Pasti mau.
Padahal sama kan, sama-sama desak-desakan, tapi beda. Gitu. Kenapa satunya desak-desakan itu untuk berburu pakaian, misalkan, atau untuk berburu yang lain, tapi desak-desakan satunya itu untuk beribadah kepada Allah. Beda. Maka beda. Coba misalkan lapar. Lapar di hari biasa itu merasa tersiksa, gak enak. Tapi saya bisa buat lapar itu enak. Apa itu lapar ketika bulan Ramadan? Ketika puasa. Coba enak nggak? Enak. Itu mungkin yang ditunggu-tunggu gitu bulan Ramadan. Kayak sekarang ini bulan Ramadan ditunggu-tunggu, dan lapar sekarang itu nggak ada rasa tersiksa sama sekali gitu. Kenapa? Karena ada tujuan dan makna untuk mendapatkan ridho Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi itulah bahagia. Jadi sekarang ubah cara pandang kita itu, bahagia bukan dengan harta, nggak selamanya orang yang kaya itu bahagia, tapi yang pasti kebahagiaan itu didapat ketika kita taat kepada Allah, ketika kita taat sama aturan Allah. Disitulah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Maka sebuah renungan, usia kita itu bertambah, waktu hidup kita itu berkurang. Harta, tahta, wanita, dan popularitas itu bukan jaminan kebahagiaan. Karena faktanya tadi banyak orang yang sudah hartanya banyak, tahtanya kayak derajatnya itu atau jabatannya sudah tinggi, memiliki wanita yang cantik, istri yang cantik, termasuk dia terkenal, gak menghasilkan sebagai kebahagiaan. Maka agar bahagia, maka kita harus taat sama aturan. Gak apa-apa miskin, yang penting taat, maka dia akan bahagia. Maka siapa yang berhak menentukan aturan untuk kehidupan kita? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai muslim, di saat kita terikat sama aturan Allah, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Sebaliknya, kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah atau melanggar aturan Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah kesengsaraan. Maka dari itu, mari kita bersabar. Kalau seandainya kita ditakdirkan jadi orang yang miskin, tetap taat kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bersabarlah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat menjalani hidup dan tetap taat sama aturan. Taat sama aturan akan bahagia, maksiat melanggar aturan akan sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.